Kenapa kita tidak bergerak dan membuat konsep Mm-mm. kerja dan konsep usaha berdasarkan DNA orang kita yang leyeh-leyeh, Oke. ya. Jadi jangan memicu bangsa kita untuk menjadi bangsa pekerja keras Mm-mm. seperti Korea, seperti Jepang, seperti karena kulturnya berbeda. Mereka di sana kalau di musim dingin mereka nggak sparing pada waktu musim lainnya, mati. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini istimewa karena kita akan ngobrol banyak hal seputar industri fashion di tanah air, UMKM termasuk, pariwisata mungkin nanti juga termasuk dan lain sebagainya. Karena saya akan ngobrol dengan salah satu anggota DPR RI di Komisi 7. Siapa lagi kalau bukan Mas Samuel Watimena. Halo Mas Sam. Halo Swanti. Apa kabarnya? Baik, baik. Dan tentu terima kasih ya, ini udah berkenan mampir di podcast Antara on the Record untuk kita ngobrol banyak nih seputar khususnya dunia industri fashion kali ya di tanah air. Mas Sam, publik nih mengenal Mas Sam sebagai fashion designer. Udah lama sekali gitu ya, bahkan kayaknya dari saya belum lahir ya. Nah, kemudian di tahun 2025 ya, kemudian Mas Sam terjunlah ke dunia politik, jadi anggota legislatif gitu di Komisi 7. Untungnya ini pas ya, cocok ya kayaknya ya. Karena membidangi salah satunya tentang fashion, kemudian industri UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita mau ngelihat nih bedanya Mas Sam ketika menjadi seorang fashion designer aja dengan sekarang yang fashion designer dan juga politisi, seperti apa? Beda yang utama adalah waktu saya fokus hanya sebagai fashion designer, segala sesuatu itu konsep saya, maunya saya terjadi sesuai saya. Sedangkan di dunia politik ini segala sesuatu kolektif kolegial. Nah, kita ketemu dari personel-personel dari berbagai partai dengan latar belakang intelektual yang berbeda. Walaupun fokus kita sama, sudut pandangnya jadi jauh lebih kaya. Ya, yang saya mesti kontrol adalah ego. Ya, kalau sebelumnya saya bilang ke pegawai saya ini seluruhnya ngikutin. Harus jadi sampai tren-trennya ngikutin. Ya, kalau di sini nggak bisa. Tapi ini jadi suatu yang mengasihkan. Jadi kita mengolah diri kita untuk memahami sudut pikir orang lain. Dan di sini kita jadi paham, lo tuh bukan orang yang paling tahu. Banyak yang juga tahu mengenai berbagai persoalan gitu. Jadi menarik sekali. Dan pastinya harus mikirin rakyat banyak nih kalau sekarang ya pasti. Betul. Tapi ketika tadi ada berbagai perspektif, sudut pandangnya jadi kaya gitu ya Mas Sam ya. Visi atau hal atau concern yang pengen dibawa sama Mas Sam ketika jadi desainer dan sekarang udah masuk ke sebagai legislator gitu ya. Apa sih visi besarnya? Jadi gini, tujuan utama ngapain sih saya dari dunia desain masuk ke politik? Kan gitu ya. Saya juga tadinya ngapain sih? Karena kalau kita bicara masalah keberadaan saya, existence saya sudah eksis di bidang kita saya. Kita semua udah kenal gitu. Nah, bicara masalah perekonomian, alhamdulillah juga bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi kemudian kalau sudah berkarir lebih dari 40 tahun, ada beban lain yang kemudian muncul di dalam hati kita. Bahwasanya selama ini kita berkarya untuk diri kita, walaupun mempekerjakan masyarakat, tapi jangkauannya tidak cukup luas. Nah, hanya dengan dunia politik, kita bisa menjangkau lebih banyak. Dan kemudian yang kita jangkau ini tidak harus ansih di bidang fashion. Tapi di dunia kreatif, di dunia UMKM, kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang akhirnya menggugah saya, oh ternyata saya sebagai manusia bisa berfungsi lebih ya dari sekedar mendesain. Bukan mendiskreditkan desain, tapi tadinya kan skopnya lebih kecil ya. Ini jadi sekarang terbuka jadi lebih luas. sangat wide dan mempunyai dampak tidak hanya orang per orang, tapi orang terhadap komunitas, bahkan orang terhadap nasional. Gitu, concernnya apa nih, Mas Sam? Concernnya adalah kemandirian masyarakat.
Jadi ini yang belakangan juga teman-teman tim saya tanya, legasinya mau apa sih? Yes. Kalau buat saya kemandirian masyarakat di bidang apapun. Nah, untuk mandiri menurut saya kita harus punya harga diri. Nah, kalau kita punya harga diri, kita tuh nggak begini terus. Ya, kita akan begini, working together. Ya. Nah, untuk punya harga diri, menurut saya kita harus bisa menghargai diri. Nah, kaitannya apa sih dengan industri UMKM, ekraf dan lain-lain? Kaitan konkretnya begini, waktu kita bicara dengan para pembatik, Yes. ya, Mbak batiknya bagus sekali, gini-gini gitu ya. Mbak kerjaan utamanya ini, iyalah gini. Nggak ada pride. Bahwa menjadi pembatik itu, ini very special. Coba kamu lihat kain 3 meter, Betul. itu dibatik tulis dari ujung ke ujung, itu bisa sama. Kamu lihat tenunan yang asalnya hanya benang lungsi dan pakan, ditenun sedemikian rupa, itu bisa simetris, bisa menghasilkan ratusan motif. Lalu bisa ada kombinasi antara ikat dan pahikung dan ini gila. Gila dalam arti positif ya. Maksud saya dahsyat. Tapi para pengrajin tradisi ini, karena dari lahir sudah melakukan, lingkungannya ini, apresiasi mereka nggak ada. Karena jadi satu hal yang biasa gitu ya. Nah, hal yang biasa ini kemudian seringkali dimanfaatkan oleh mediator-mediator. Gue beli 100.000, gue jualnya 5 juta. Jadi si para pengrajin ini nggak pernah naik kelas. Nggak dapet kasian banget. Nah ini menurut saya bisa berfungsi lebih sebagai anggota DPR RI. Oke. Dan kita bicara soal fashion ya, secara khusus. Fashion dan industri yang terlibat di dalamnya kali ya. Termasuk tekstil juga, batik dan sebagainya tadi. Kalau Mas Sam melihatnya di industri fashion tanah air, industri fashion lokal sekarang kayak apa sih? Apakah memang lagi berkembang banget nih gitu ya? Atau seperti apa sebetulnya? Jadi gini, kalau kita bicara fashionnya Indonesia sangat berkembang, euforianya juga sangat baik. Sekolah-sekolah fashion banyak tumbuh, per tahun itu ratusan lulusan fashion tumbuh juga dari SMK. Tapi kelemahan yang paling mendasar yang saya lihat selama saya berkarir itu koordinasi. Jadi kalau kita lihat ada berapa sih fashion designer? Banyak sekali. Apakah kemudian mereka sudah kawin dengan industri? Apakah mereka sudah kawin dengan home industry? Belum. Masih jalan sendiri-sendiri maksudnya. Sendiri-sendiri. And who is going to do that? Ya. Nah ini masih jalan sendiri. Tapi seperti biasa, kita kan too much love will kill you. Kita begitu banyak talentanya, tapi kalau nggak ada yang mengkoordinir, nggak ada yang memanage, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Apakah dunia fashion Indonesia maju? Maju. Tapi maju dalam skop yang sangat kecil. Tapi kemudian saya juga berpikir, apakah ini karena DNA kita ini negara kepulauan? Jadi kita memang terpisah-pisah. Kalau negara luar itu kan semua dataran. Ya, jadi koordinasi menjadi lebih mudah. Di kita tidak terlalu mudah. Ya, karena setiap daerah punya bahasanya sendiri, setiap daerah punya lifestyle-nya sendiri, dan itu sebetulnya potensi yang sangat besar buat pariwisata. Iya. Jadi sebetulnya dari fashion, terus UMKM, pariwisata bisa berkelindan, bisa match satu sama lain gitu ya. Jadi saling mendukung ya. Yang satu maju, yang satu ikut maju bareng. Jadi gitu lokomotif kalau menurut saya lokomotif dari pariwisata ini akan mengkaitkan ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lainnya, termasuk pemberitaan TVRI, RRI Antara. Karena kebayang nggak kalau satu daerah dia benar-benar berkembang secara komprehensif, puluhan ribu loh yang bisa kita kembangkan. Iya, betul. Jadi secara modal sebenarnya kita udah punya modal banyak Mas Sam ya. Tapi kita nggak ngerti cara pakai modalnya. Kalau gitu, saya pengen tahu juga nih, Sobat Antara juga pasti penasaran. Di Komisi 7 yang membidangi salah satunya fashion ini dan industri dan pariwisata, upaya atau regulasi apa sih yang lagi didorong mungkin ya saat ini terkait dengan industri fashion tersebut, karena supaya
kita punya modal yang sangat melimpah ini, terus kita bisa memberdayakan itu, bisa terus maju lagi, karena kan fashion juga jadi salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif dan juga bahkan 3 besar yang menyumbang PDB paling tinggi besar, gitu ya. Tapi gimana supaya ini nanti jadi match nih, kata yang Mas Sam bilang tadi di awal. Jadi gini, yang pertama kita luruskan dulu bahwasanya fashion menjadi bagian dari penyumbang PDB terbesar. Ini banyak terkait dengan industri-industri besar. Ya, karena fashion is not only clothing. Dia ada perlengkapan lainnya. Ada sepatu, ada tas, pakaian laki, pakaian bayi, pakaian muslim dan lain-lain. Ya, ban pinggang, topi, semuanya itu bagian dari itemsnya fashion atau mode. Nah, jadi kalau kemudian dia menjadi penyumbang terbesar, yes. Ya, dia menjadi penyumbang terbesar. Nah, kemudian apa yang kita dorong? Kalau kita kemudian bicara pada keberpihakan kepada UMKM maupun ekonomi kreatif, ini kan agak ironis ya, dibilang penyumbang yang terbesar. Tapi kemudian kalau kita datang kemana-mana, bicara dengan pelaku-pelaku UMKM fashion, persoalan mereka selalu modal dan pasar. Jadi ketika Mas Sam tanya nih gitu ya sama pelaku UMKM fashion. Betul. Yang jadi tantangan adalah itu. Modal dan pasar. Nah, dulu saya kan staf khusus Menteri Koperasi UMKM. Jadi saya juga sudah sangat paham hal tersebut. Nah, kemudian di rapat dengar pendapat dengan UMKM, dari 60 sekian juta UMKM, ya saya nggak punya data persisnya fashion berapa, tapi terbesar itu kan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, nah berapa sih yang diberikan pelatihan oleh Kementerian UMKM dari sekian juta? 150 untuk digitalisasi, 100 sekian untuk masalah manajemen. Loh, kita mau binanya sampai tahun berapa? Kalau percentage pembinaannya sekecil itu. Nah, ini juga yang kemudian saya sampaikan di rapat dengar pendapat. Nah, ini hal-hal yang terus kita jaga dan kita dampingin. Jadi setiap rapat dengar pendapat, kita nggak capek-capek nih bicarakan ini. Gitu. Kayaknya memang ini adalah isu yang harus diselesaikan ya secara segera ya Mas Sam ya. Karena ini fundamental nggak sih? Kita bicara permodalan untuk pelaku UMKM itu adalah salah satu dasarnya untuk bisa gerak ya. Kita bicara pasar juga satu dasar lainnya untuk si UMKM ini terus sustain gitu ya. Tapi bicara juga soal sustainability. Fashion di tanah air juga kita sudah banyak nih sekarang muncul slow fashion gitu ya. Artinya fashion yang lebih mindful gitu ya, peduli pada lingkungan juga, dibuat secara handmade gitu misalnya, terus dibikinnya juga terbatas misalnya kayak gitu. Tapi kita kan bersaing juga sama fast fashion, industri fashion khususnya dari luar negeri nih. Kalau bisa kita bilang kita bersaing sama banjirnya fashion produk dari China misalnya kayak gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin industri fashion Cina juga bisa menjadi salah satu peluang buat bisa berinvestasi di Indonesia juga gitu. Ini jadi dilematis nggak nih kalau Mas Sam ngelihatnya? Atau memang kita bisa menyelesaikan ini satu-satu gitu ya? Persoalan ini kayak apa Mas? Nah, kalau kita bicara secara kemampuan tradisi, kita harusnya di slow fashion. Karena batik tulis, batik cap, menenun, menyulam, membuat sasirangan, membuat keranjang, membuat ukiran. Ini semua slow. Slow ini bukan karena males, karena memang prosesnya tradisi. Craftsmanship-nya juga harus tradisi. Utamakan. Nah, ini harus punya sikap yang jelas. Nah, saya kemarin ketemu dengan Pak Hilmar Farid, mantan Dirjen Kebudayaan. Beliau punya lagi membentuk yayasan dengan beberapa orang. Kemudian di dalam pembicaraan kita ada yang menarik. Yang kemudian saya ngeh dan saya merasa kok kita nggak mengakui ya hal tersebut. Apa tuh? Mas? Nah, dibilangnya begini, kenapa kita tidak bergerak dan membuat konsep kerja dan konsep usaha berdasarkan DNA orang kita
yang leyeh-leyeh. Oke. Ya, jadi jangan memicu bangsa kita untuk menjadi bangsa pekerja keras seperti Korea, seperti Jepang, karena kulturnya berbeda. Mereka di sana kalau di musim dingin mereka nggak sparing pada waktu musim lainnya, mati. Ya. Buat Kita bertahan hidup ya. Betul. Dan kita terus terang kayak di daerah saya Maluku, pergi ke pantai dikit mau dapat ikan dapat udang dapat cumi-cumi. Jadi udah berbeda. Iya. Jadi itu menurut saya pandangan yang menarik. Kenapa kita tidak membuat konsep home industry base-nya dengan DNA dan attitude kita yang leyeh-leyeh. Bukan malas. Karena malas seringkali konotasinya negatif. Kalau leyeh-leyeh itu karena semua udah tersedia. Sangat tersedia. Udah sangat bisa kita secara mindful kita lakukan gitu ya. Dan para penenun, para pembuat keranjang anyaman, para pemahat. Di mana sih mereka ada sekolahnya itu? Ya ada loh. Itu modal-modal utama yang sudah diberikan di dalam perjalanan usaha. Jadi kalau saya sekarang mau membina, mau punya bisnis mengenai anyaman, saya tinggal pergi ke daerah anyaman, saya nggak perlu menyekolahkan mengenai anyaman. Saya tinggal kasih siluet-siluet yang saya mau. Bahkan di Jawa Tengah ada yang bikin anyaman, rotan segala macam, motifnya bisa gajah, motifnya bisa kupu-kupu. Emang saya yang ngajar? Enggak. Itu by experience they can do it. Nah ini kan gila. Nah begitu kita mau masuk ke industri, muncullah akhirnya batik printing yang dikerjakan di negara lain. Karena kita tidak bisa nguber. Mungkin kalau kita bicara soal kultur kita yang leyeh-leyeh, artinya slow fashion, itu mungkin kan kita bisa ngasih narasi di situ. Kita punya uniqueness di situ. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah secara bisnis menjual nggak nih gitu ya untuk yang slow fashion? Apa jangan-jangan memang pertimbangannya kita tidak terlalu concern pada slow fashion adalah karena itu fast fashion lebih cuan istilahnya gitu ya? Ya. Mas Sam melihat itu nggak? Itu keberpihakan. Ya itu keberpihakan. Sekarang fast food misalkan, Kentucky, McDonald dan segala macam. Bagi orang yang paham dan concern, apakah mereka mengkonsumsi itu? Enggak. Mereka mengkonsumsi makanan sehat. Jadi terkait dengan narasi. Jadi saya di Jawa pun sekarang lagi menggerakkan teman-teman di lingkup penulis sastra. Untuk bilang, kalian terjun dong ke UMKM kita. Kasih dong narasi-narasi yang benar. Seperti Nike, just do it misalkan. Iya. Itu kan narasi. Tapi kemudian kalau kita lihat produk-produk UMKM, kerupuk, bawang, kacang, semua tulisan narasinya gurih dan renyah dan enak. Nggak ada yang lain. Nah ini kan kekuatan narasi. Nah kita bicara 5 tahun lalu, batik dengan warna alam itu nggak jadi favorit. Tapi begitu narasinya bahwa menggunakan warna alam, kita menjaga lingkungan, kita menjaga bumi kita. Betul. Kan begitu. Akhirnya anak-anak muda sekarang euforia carinya warna alam. Betul. Jadi itu pilihan. Nah kalau kemudian apakah cuan? Apakah menurut kamu limbah terbesar dari fast fashion? Itu saat ini. Ngolahnya pun ya, kita butuh limbahnya mengeluarkan gila-gilaan. Iya. Dan untuk menghandle limbah, itu dananya gila-gilaan. So why don't you start dengan slow fashion? Jadi it's a choice. Semesta akan mengarahkan. Saya menitipkan amanah gitu ya atau pesan gitu ya kepada Mas Sam berarti untuk mendorong supaya ini bisa terwujud gitu ya pastinya. Dan sebagai masyarakat Indonesia tentunya ini kan kita juga pengen mendorong bahwa industri fashion kita nih, tadi kita udah ngobrol soal kita di dalam negeri produksi gitu ya. Tapi ternyata kalau bicara pasar, kita kan pasarnya gede banget ya Mas Sam ya. Secara pasar pun kita menjadi target pasar yang sangat besar buat produk dari luar negeri sangat gitu ya. Betul.
Mas Sem gimana melihat ini supaya sebenarnya kita nih nggak hanya menjadi pasar tapi juga pemain yang aktif gitu loh dalam industri fashion secara global misalnya gitu ya. Jadi kita yang lebih banyak memberikan fashion kita ke luar negeri. Nah itu yang saya dorong di teman-teman muda di konstituen saya tentunya di Jateng 1 untuk yang anak-anak muda terlibat mulai mempromosikan produk kita. Ya, mempromosikan produk itu bukan sekedar melalui jualan online, tapi memberikan knowledge-nya. Jadi contohnya, saya pakai batik ini. Ya, waktu saya beli, saya tanya yang jual juga nggak tahu motif ini. Ya, saya beli hanya karena suka motif. Padahal kalau ini bisa dijelaskan, dinarasikan, ini bisa jadi word of mouth promotion. Kan begitu? Itu belum terjadi. Nah, bayangkan kalau kemudian anak-anak muda yang biasa mengkonsumsi informasi dari luar mulai bergerak untuk menginformasikan apa yang mereka miliki, gaungnya pasti akan besar. Warna alam pasti akan jauh lebih menjadi pilihan. Karena warna alam ini ada di sekitar kita. Kalau Mas Sem sendiri melihat, ada nggak sih satu role model, mungkin negara yang pernah dikunjungi gitu ya, terkait fashion khususnya, yang bisa jadi satu panduan, tanda kutip, untuk kita menjalankan industri fashion kita supaya lebih, itu tadi, bisa dapat trust orang lain, bisa memilih di jalur yang benar gitu ya, juga bisa berpihak sama masyarakat lokal kita. Ya, gitu. Kalau secara fashion, untuk slow fashion kita ini sebetulnya yang terbesar yang harusnya leading. Tapi kalau kita bicara wastra, itu India. Produksi wastra India tuh besar sekali juga karena mereka pakai. Sedangkan di kita banyak acara-acara adat atau kain-kain wastra adat itu hilang karena acara adatnya sudah tidak ada. Nah, kenapa acara adat tidak ada? Kembali lagi karena konsepnya. Kalau dia mau diadakan, apa sih targetnya? Ya, kan harusnya acara adat ini di samping untuk menjadi kemaslahatan dan keguyupan dari masyarakat setempat, dia sangat bisa menjadi objek pariwisata. Tapi kembali lagi koordinasi untuk bergerak bersama tourism object, kegiatan aircraft, kemudian UMKM-nya di situ, koordinasi ini yang lemah. Masih diperlukan berarti ya? Sangat, tapi masing-masing jalan sendiri. Juga bicara, saya mau mengangkat isu ini. Sebetulnya ini sempat disinggung sih tadi Mas Sem di depan, bahwa iya nih pembatik-pembatik atau pelaku kerajinan atau pelaku fashion di akar rumput, sebenarnya mereka merasa ini adalah satu yang biasa karena ini adalah pencaharian sehari-hari. Betul. Gitu ya. Tapi ketika juga kita banyak melihat ada pekerja di suatu industri, entah itu besar, entah itu mau yang masih rumahan gitu ya, kadang gaji yang mereka dapatkan juga nggak bisa untuk membeli produk fashion yang mereka kerjakan. Betul. Itu kan sebetulnya satu hal yang ironis ya, bahwa memang tadi produknya bisa dijual dengan mahal, tetapi yang nyampe ke tangan yang membuatnya adalah sepersekiannya saja gitu ya. Mas Sem ngedorong ini juga nggak untuk keberpihakan tadi? Betul, saya mendorong masyarakat di sekitarnya dan bukan hanya masyarakat pelaku, tapi masyarakat pendukung di sekitarnya. Kayak apa nih pendukung? Terutama contohnya yang muda-muda. Jadi saya minta yang muda-muda nih mahasiswa-mahasiswa dari berbagai bidang ilmu untuk mulai terjun ke para pelaku UMKM, mahasiswa ekonomi, bantuin dong hitungin harusnya bagaimana sih. Mahasiswa bisnis, bantuin dong struktur bisnisnya harusnya bagaimana. Mahasiswa sastra, bantuin dong narasinya. Ya, supaya produk ini juga tidak underprice, tapi juga jangan overprice. Kan seringkali pengrajin kita ini juga nggak punya basic harga. Mereka bikin kain udah sekian lama, tapi begitu mereka butuh
untuk sekolah anak atau bayar SPP. Kainnya bisa dijual seenaknya mereka. Yang penting nutup Yang gitu penting ya. nutup. Nah, Iya. ini nggak boleh terjadi. Ya, karena akhirnya pembeli juga tidak secure. Ini sebenarnya kain harga berapa sih? Ya. Nah, kemudian saya minta juga yang anak-anak muda. Dan sebenarnya kenapa saya minta anak muda? Karena kalau kita mau memperpanjang kehidupan karya-karya tradisi ini, berikutnya anak muda yang harus ada regenerasi ya. Harus. Jadi bukan hanya regenerasi di dalam artisannya, tapi regenerasi di dalam perilaku ke depannya. Karena bangsa ini adalah bangsa yang kreatif. Udah titik. Sekarang gunakanlah kemampuan ini. Nah, itu hanya anak-anak muda. Kenapa saya libatkan mereka? Nah, contohnya lagi, anak-anak SD ya, dipakaikan seragam udah pasti printing. Ya. Tapi apakah anak-anak SD itu tahu filosofi dari motifnya? Ini yang harusnya menjadi kekuatan, yang jadi benteng kebudayaan. Ya. Kan di kain itu ada motif kura-kura, ada motif capung, ada motif naga, ada motif. Ini kan semua punya nilai, nggak iseng, ada filosofinya. Nah, kalau dari usia kecil, anak-anak ini diberikan pemahaman dari motif-motif tradisi yang dipakai, maka di otak mereka tuh nggak lagi jagoannya atau yang lucu adalah SpongeBob, Hello Kitty, Superman. IP dari luar gitu ya. Ya itu kesalahan kita juga. Jangan sekarang baru sibuk, nggak boleh pakai ini di penerbangan kita. Jangan ada ini, kita harus lebih nasionalis. Hello, lebih nasionalis tapi dari kecil nggak dibina how to be nasionalis. Memang harus dipupuk mungkin dan masuk kurikulum di sekolah-sekolah gitu ya. Kayaknya dulu saya ada deh ya pelajaran kita ya. Dulu ya. Dulu tahun berapa ya. Kita ada pelajaran membuat motif batik misalnya gitu ya. Dan itu memang harus dipupuk sampai sekarang gitu Mas Sem. Oke, Mas Sem juga selain ke pelaku usaha atau pengrajin gitu ya batik di lapangan. Saya dengar-dengar Mas Sem juga sering datang ke pameran-pameran gitu ya. Khususnya fashion ya pastinya ya. Seni rupa. Seni rupa juga? Seni rupa, ya, khususnya seni rupa. Khususnya seni rupa justru. Dari situ apa yang Mas Sem ingin dapatkan sih sebetulnya? Saya gini, menurut saya seni rupa atau kebudayaan payung besarnya ini adalah soko guru semua manusia. Ya. Nah, kebudayaan ini untuk menjadi sesuatu yang bisa visual kita lihat adalah melalui seni rupa. Dan kalau kita di fashion, seni rupa ini yang nanti bisa menggugah kita, menginspirasi kita. Ya. Dapat ilham tuh ya dari situ. Dapat ilham. Dan ini sangat saya tularkan ke daerah. Ya, karena kita juga nggak bisa menutup mata bahwa para pelaku artisan tradisi kita itu banyak sekali yang kurang wawasan. Mereka harus dibantu dengan wawasan internasional. Sehingga nggak merasa apa yang mereka lakukan udah yang paling pokoknya yang gue bikin yang paling nggak ada. Harus terus berkembang ya. Dunia ini dan kebudayaan sangat berputar. Karena begitu kebudayaan yang diwakilkan oleh seni dia stagnan, maka kita semua tuh akan jadi full of anger. Pasti hanya kebudayaan dan seni yang bisa mengimbangi ya kehidupan yang kita jalani. Hanya itu. Pasti. Dan ternyata di daerah saya juga memahami orang-orang bisa secara ekonomi itu rendah di bawah. Salah satu escape mereka dari hal tersebut adalah nonton wayangan, nonton jaranan. Iya, betul. Kan begitu. Mereka bisa lapar, tapi mereka terhibur secara jiwa. Nah, ini membuktikan bahwa kebudayaan dan seni harus difokuskan. Oke, ini dalam sekali karena kita ternyata nggak bisa cuma ngomongin soal perut kenyang dan cuan, tapi memang harus kita punya filosofinya, kita tahu narasi di balik satu hal gitu ya. Mas Sem, terakhir nih ya, aku mau nanya soal apa sih yang hal paling terdekat gitu ya, yang ingin Mas Sem
dorong yang ingin Mas Sam wujudkan dengan posisi Mas Sam di Komisi 7 DPR RI? Menginformasikan dan mengkomunikasikan hal-hal yang saya dengar dari berbagai kementerian untuk secara tangan pertama menginformasikan ke masyarakat supaya tidak terjadi misunderstanding. Memang kementerian bukan kemudian menjadi kementerian yang paling benar dan sempurna, tidak. Tapi kita juga memahami inti permasalahannya sumber daya manusia. Jadi kalau secara bertahap kita tidak membenahi sumber daya manusia di berbagai bidang yang terkait dengan kita, jangan ngomong terlalu jauh deh. You are a daydreamer. Iya. Dan jangan lupa kalau untuk soal menyebarkan informasi pakai Antara juga ya. Harus. Lewat harus. Antara Jadi juga maka nih. itu nih kenapa waktu TA saya bilang saya diundang podcast di sini, saya tuh antusias sekali. Terima kasih Karena Mas. masyarakat harus tahu dari tangan pertama. Itu dia. Dan tentunya kita saling berkolaborasi Siap. ya. Dari legislator, kemudian dari Antara sebagai media yang menyampaikan informasi-informasi itu pastinya secara tepat dan juga akurat gitu ya sampai di tangan masyarakat. Mas Sam, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita udah ngobrolin soal industri fashion dan juga UMKM gitu ya seperti apa, dan termasuk ngomongin pesan buat Antara kali ya untuk menyebarkan informasi tadi. Thank you so much sekali lagi. Terima kasih sama-sama Suwanti. Dan semoga di kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Pasti saya akan banyak membutuhkan Antara. Karena masyarakat kita yang tersebar luas. Jadi local is the new global. Ya, local is the new global. Thank you Mas Sam. Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Mas Samuel Watimena, anggota Komisi 7 DPR RI. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Jangan lupa kita ketemu lagi di podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Balik salam Mas. Thank you. Makasih banyak Mas. Terima kasih Suwanti. Stand by on the record.